Ya, Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya, mari kita bersaat teduh sebentar. Kita nikmati kebersamaan kita pagi hari ini untuk benar-benar kita merasakan kelahiran Kristus dalam kehidupan kita. Saya minta beberapa menit ke depan, lagu akan dimainkan, tidak ada yang bersuara, tidak ada yang berbicara, dan nikmati keheningan ini bersama-sama. Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua, Shalom! Selamat pagi semuanya, senang rasanya bisa berkumpul bersama di tempat ini dari kelas 7 sampai kelas 9. Benar sekali, yuk kita sapa dari masing-masing kelas. Beri tepuk tangan yang meriah sambil berdiri ya, mulai dari kelas 71. Kelas 72. Kelas 73. Kelas 81. Kelas 82. Kelas 83.
Kelas 91. Kelas 92. Kelas 93. Dan kelas 94. Luar biasa kita bersukacita ya hari ini. Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua, Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dengan firman-Nya Allah menciptakan terang dan gelap serta cakrawala. Dengan kuasa dan hikmat-Nya, Allah juga menciptakan daratan dan lautan, tumbuh-tumbuhan, matahari dan bulan, hewan, dan Allah melihat semuanya sungguh baik. Menurut gambar dan rupa Allah, diciptakan manusia supaya berkuasa dan mengelola ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Dan Allah melihat semua itu sungguh amat baik. Mari kita memuji memuliakan Tuhan dengan bersukacita, kita naikkan pujian. Alam semesta menukiskan
Kaseng. Bapak, Ibu, dan anak-anak, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang 1 tahun lamanya ya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus kami memasuki bulan Desember ini yang adalah bulan kelahiran Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus bahwa kalau Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini ya Tuhan Yesus untuk menebus kami dari dosa kami ya Tuhan. Memberikan jalan keselamatan kepada kami ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus kami akan merayakan, akan mengingat kembali akan kasih Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan sudah nyatakan, kerjakan 2000 tahun yang lalu ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan acara kebaktian ini, ibadah ini dari pertama sampai kami mengakhirinya. Kiranya Tuhan sendiri yang bertahta, Engkau sendiri yang dimuliakan ya Tuhan. Tuhan berkati para pelayan Tuhan, urapi mereka ya Tuhan, pakai mereka ya Tuhan. Supaya melalui mereka Tuhan Yesus, nama Tuhan dipermuliakan, kami semua diberkati. Secara khusus kami pernah menyerahkan untuk hamba-Mu, untuk guru Injil Misael yang Engkau sudah kirimkan, Engkau sudah persiapkan. Engkau berkati dia ya Tuhan Yesus, urapi dia ya Tuhan. Supaya melalui dia ya Tuhan Yesus kami sekali lagi diberkati. Kami semuanya pulang tidak sama dengan kami datang. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan ibadah ini dari pertama sampai kami mengakhirinya. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Dan mereka sampai ke ujung bumi. Mari kita pujikan dengan riang sambil bangkit berdiri, semesta bernyanyi. Tercipta karyanya
silakan untuk duduk kembali. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu itu makannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka lelaki dan perempuan pertama itu memilih menundukkan diri untuk mengikuti kehendak si jahat daripada kehendak Tuhan. Sejak saat itu kehidupan mereka dikuasai oleh dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan Allah. Sebenarnya aku tak layak, namun ku diberi darah-Mu dan Engkau memanggil daku. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu bersumbu ya domba Allahku datang. Dengan kasih Kau terimaku, sucikanku, selamatkanku, janji-Mu pasti jadilah ya domba Allahku Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan.
Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama kami di PK Tomangs News Center dengan saya Jocelyn dan saya Takesha yang akan memberitakan berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, sebagaimana telah tertulis dalam kitab suci bahwa telah dinubuatkan seorang raja damai oleh para nabi beribu-ribuan tahun sebelum kelahirannya. Malam tepatnya pada tanggal 25 Desember telah lahir seorang anak laki-laki dari seorang perawan bernama Maria. Perawan ini dikabarkan telah hamil secara ajaib oleh Roh Kudus. Anak dari perawan tersebut bernama Yesus Kristus, dan ia lahir di kota Bethlehem, tepatnya di kandang domba. Berita ini telah tersebar luas di beribu-ribuan daerah, dan netizen pun mulai bertanya-tanya, apakah cerita ini hanyalah cerita hayalan, ataukah cerita nyata? Bagaimana pendapat kamu, Jocelyn? Menurut saya berita ini sangat menarik, di mana seorang perawan dapat melahirkan anaknya. Lalu seperti apa kondisi di Bethlehem sekarang? Saat ini reporter kami telah berada di kota Bethlehem, tempat di mana sang putra yang dibuatkan sebagai seorang raja damai telah lahir. Kami telah terhubung dengan reporter Joyce Lau yang sudah berada di lokasi kejadian. Joyce, silahkan. Baik, terima kasih Jocelyn dan Takesha. Selamat malam pemirsa, saya reporter Joyce Lau. Saat ini saya memberitakan langsung dari Bethlehem. Sebagaimana yang telah disampaikan dari studio bahwa seorang bayi laki-laki yang dinubuatkan sebagai sang raja damai telah lahir dari kandungan seorang perawan bernama Maria. Tepat di
di belakang saya adalah kandang domba tempat Yesus dilahirkan. Kita bisa menyaksikan sang bayi dibungkus dengan lampu dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi tersebut ditemani oleh Maria bersama suaminya Yusuf. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Selamat malam Bu Maria. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas kelahiran bayi Ibu. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Puji Tuhan, saya merasa sangat bahagia. Apalagi sekarang ini saya memiliki anak yang telah diberkati dan diutus oleh Allah Bapa. Apakah Ibu bisa menceritakan tentang apa yang Ibu alami hingga melahirkan seorang putra Sang Raja Damai? Kejadiannya diawali saat malam hari pada bulan ke-6 saat malaikat datang menghampiri saya. Kalau dari Bapak Yusuf, bagaimana pendapat Bapak tentang apa yang terjadi pada saat ini? Ini sungguh mujizat yang sebenarnya saya belum layak untuk saya dapatkan. Karena pada saat itu saya masih bekerja sebagai tukang kayu dan hanya berstatus sebagai tunangan Maria. Saya pun khawatir bahwa orang akan berpikir aneh-aneh karena Maria pun hamil sementara dia masih seorang perawan. Meskipun demikian, kami tetap percaya bahwa Tuhan memiliki rencana dan pasti memberi jalan keluar untuk semua masalah yang kami alami. Wah, sangat luar biasa apa yang telah dirasakan oleh Bapak Yusuf dan Ibu Maria ini. Kalau untuk Ibu Maria, apa yang telah disampaikan pada malaikat pada malam itu? Malaikat tersebut mengatakan bahwa saya akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan anak tersebut harus diberi nama Yesus. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi sementara Ibu belum menikah pada saat itu? Pertanyaan itu juga merupakan pertanyaan yang saya tanyakan pada malaikat. Tetapi malaikat itu mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun atas saya dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi saya. Lalu, apa yang telah terjadi pada saat Ibu melahirkan hingga bayi yang sangat mungil ini lahir di tempat yang sangat sederhana seperti ini? Malam itu sebelum tiba waktunya saya melahirkan, semua penginapan sedang penuh dan saya tidak mendapatkan tempat untuk bersalin. Sampai suatu saat pemilik penginapan memberitahu kami bahwa terdapat satu kandang kecil yang bisa kami singgahi. Benar sekali, tapi tidak hanya sampai di situ. Kami pun dibuat takjub ketika melihat para gembala datang menghampiri kami. Para gembala mengatakan bahwa malaikat telah memberitahu mereka kabar baik tentang kelahiran Juru Selamat dan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Wah, sungguh luar biasa proses perjalanan yang harus dilalui oleh Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan Bapak Ibu. Pemirsa, demikian wawancara dan laporan saya dari Bethlehem, tempat bayi Yesus dilahirkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Jocelyn dan Takesha di studio. Baik, terima kasih Joyce. Pemirsa, Bethlehem telah menjadi tempat lahirnya seorang bayi kudus bernama Yesus. Ia adalah sang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan seorang Raja Damai. Kelahirannya yang ajaib membawa kesukaan bagi seluruh bangsa. Sekian berita dari Pekato Monks News Center, saya Jocelyn. Dan saya Takesha. Kami mengucapkan Selamat Hari Natal. Kelahiran Tuhan Yesus membawa keselamatan bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersorak-sorai bersuka cita memuji. Gloria, Gloria! In excelsis Deo, Gloria.
Semuanya dipersilahkan duduk.
Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, pencipta alam semesta, Allah yang menguasai kehidupan kami, yang mengontrol sejarah kehidupan manusia, namun Allah yang juga hadir bagi kami. Engkau telah hadir bagi ibadah kami ya Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan, berkenanlah atas segala puji dan sembah kami. Dan tibalah saatnya kami rindu mendengar suara-Mu ya Tuhan. Berkenanlah Tuhan untuk hadir bagi kami, berbicara dengan jelas bagi setiap kami, dan berkati kami Tuhan dengan firman-Mu, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar. Sehingga di momen Natal tahun ini kami boleh sekali lagi melihat keindahan Tuhan yang boleh hadir di dalam kehidupan kami, keindahan Tuhan yang boleh menuntun kehidupan kami, dan keindahan firman-Mu yang boleh meneguhkan dan menguatkan kehidupan kami untuk kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, dan biarlah setiap kami sedia mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya bersyukur pada Tuhan, khususnya ketika saya hadir di sini, ini sebuah bisa dibilang nostalgia begitu ya. Melihat teman-teman kelas 7 dan kelas 789 begitu, saya seperti melihat diri saya sendiri kira-kira 19 tahun yang lalu ya. Sudah jauh sekali umur kita teman-teman ya, bersama dengan teman-teman yang kelas 7 sampai 9. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Misael Prawira. Saya adalah salah satu alumnus dari SMP IPK Tomang. Jadi saya bersyukur sekali untuk kesempatan boleh melayani kembali di sekolah di mana saya dulu pernah menempuh pendidikan dan juga boleh bertemu dengan beberapa Bapak Ibu guru begitu ya. Sebagian dari tadi saya lihat ketika nyanyi paduan suara guru ya, sebagian adalah guru-guru saya dulu gitu ya. Jadi jangan ukur usia mereka teman-teman, tapi ukur usia saya gitu ya. Nah teman-teman, kita akan di momen Natal ini akan merenungkan dua bagian firman Tuhan. Aku mengajak kita membuka dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 2 dan juga Yohanes 1 ayat 9 sampai 14. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 2 dan juga Yohanes 1 ayat 9 sampai 14. Teman-teman silakan memperhatikan di Alkitab masing-masing, Bapak Ibu guru juga, dan saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Kemudian di Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang yang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Semakin jauh kita baca firman Tuhan pada hari ini. Nah teman-teman, kalau kita melihat Natal di masa kini begitu ya, kita bisa melihat ketika kita ke mall, atau ada di rumah kita, atau ada di sekolah, atau ada di tempat ibadah ini begitu ya. Maka kita akan melihat momen-momen Natal yang mungkin seperti yang ada di slide ini begitu ya. Siapa di sini yang menantikan diskon Natal? Jangan nggak ngaku ya, aku juga menantikan begitu ya. Apalagi kemarin 12-12 kan ya teman-teman ya. Siapa yang belanja memakai kupon di toko hijau atau toko orange begitu, atau toko-toko yang lain. Teman-teman, inilah yang mewarnai Natal kita, diskon begitu ya. Sale, kalau ke mall juga ada sale segala macam gitu ya. Dan teman-teman juga ketika momen Natal ini banyak lagu-lagu yang sentimental. Banyak lagu-lagu cinta, banyak lagu-lagu yang menggambarkan suasana hati seseorang atau suasana hati kita sebagai anak-anak remaja begitu. Mungkin lagu-lagu Natal yang sering kita dengar adalah I Saw Mommy Kissing Santa Claus. Mungkin kita mulai berpikir apa hubungannya.
mama saya dan Santa Claus itu ada relasi gitu. Atau kita mendengar lagu Jingle Bells, oke lah ada bel, sedikit ada hubungannya dengan kekristenan begitu mungkin ya. Tapi teman-teman ada banyak sekali lagu di masa-masa Natal khususnya yang aduh rasanya terlalu sentimental, terlalu menyentuh hati tetapi tidak merubah kehidupan kita. Hanya enak didengar begitu. Dan mungkin kita juga melihat di momen-momen Natal biasanya banyak film bagus ya. Makanya mungkin platform-platform film online ya, salah satunya mungkin Disney ya, Disney Hotstar. Wah ramai sekali, ada film baru, film yang lama tapi buat nuansa Natal begitu ya. Mulai dari film anak-anak, film anak remaja, sampai film orang dewasa, sampai film yang tidak ada hubungannya dengan Natal. Semuanya ada di sana dan itu menghibur kita di masa Natal. Nah teman-teman lihatlah bagaimana nuansa Natal di masa kini. Di kehidupan kita, di kehidupan saya dan kehidupan teman-teman. Seakan meriah sekali, sentimental sekali, menyentuh hati sepertinya begitu ya. Nah tapi apakah Natal adalah seperti ini teman-teman? Apakah suasana Natal adalah sekedar dekorasi yang kita lihat? Apakah suasana Natal, arti Natal adalah seperti lagu-lagu yang kita dengar di mall atau terputar di mobil kita begitu ya, atau di headphone kita? Apakah itu yang menggambarkan Natal yang sebenarnya? Nah teman-teman, aku mengajak kita untuk melihat sebagaimana tadi drama ini bagus juga tadi ya, multiverse begitu ya. Ada yang dari masa kini, ada yang dari masa lalu gitu. Nah teman-teman, aku mau ajak kita untuk kembali melihat Natal yang pertama. What's so magical? Apa sih yang ajaib dari Natal? Apakah seperti yang kita lihat, seperti yang kita dengar sekarang? Atau mari kita melihat dulu, apa yang sebenarnya terjadi ribuan tahun yang lalu. Sebelum kita ada bahkan, sebelum papa mama, engkong, aku kita ada. Apa yang terjadi pada saat itu teman-teman? Teman-teman, pada Natal yang pertama, apa yang terjadi adalah ini. Kegelapan. Dunia saat itu gelap. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dunia menjadi sangat gelap. Teman-teman, bagi kita di masa kini, apalagi sekarang kita beribadah, suasananya terang sekali begitu ya. Sulit mungkin bagi kita untuk membayangkan dunia dulu itu gelap dan sekarang juga sama. Masih sama. Dunia kita gelap. Dunia kita dipenuhi dengan tangisan, duka cita, peperangan. Teman-teman, ingatkah kita dan tahukah kita ketika Natal pertama, sebelum Natal pertama, ada peperangan, ada keluarga yang hancur, ada raja yang berusaha menghancurkan keluarganya supaya dia mendapat nama baik. Ada orang-orang yang berusaha bagaimana caranya memberontak dari penjajahan supaya saya bisa merdeka. Itu nuansa Natal pertama. Orang-orang yang dirundung oleh kegelapan, apalagi pada saat itu kira-kira 400 tahun. Bayangkan, bukan hanya 4 detik, 4 menit, 40 jam, 400 hari, tapi 400 tahun. Tuhan tidak berbicara kepada manusia. Satu pun tanda keajaiban, sesuatu yang magical, gak ada. 400 tahun umat manusia tidak pernah melihat Tuhan menyatakan dirinya. Dalam bentuk apapun, di dalam diri siapapun, gak ada. Yang ada di dalam kehidupan mereka, seperti yang aku bilang tadi. Duka cita, peperangan, keluarga yang hancur. Dan teman-teman, bukankah itu juga yang terjadi di kehidupan kita sekarang? Tidak hanya dunia ini yang gelap, tapi hati kita. Hatiku dan hatimu itu juga gelap sekali. Teman-teman, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dunia rusak, dunia hancur, dunia dirundung oleh kegelapan kuasa jahat. Sehingga tidak mengherankan Yohanes bilang dunia ini menolak Tuhan. Tidak hanya karena Tuhan 400 tahun tidak berbicara kepada kita, kepada manusia. Tapi karena memang di dalam hati manusia itu ada kegelapan yang sangat kelam, sangat mengerikan. Dan teman-teman bayangkan, kita sebagai manusia, hati kita gelap. Hati kita hancur, hati kita banyak luka, hati kita banyak kepedihan, banyak duka cita. Dan di tengah semua itu, di dalam dunia yang gelap, kita berusaha untuk mencari
Aku pengen happy. Aku pengen sukacita. Aku gak mau lagi mengalami luka. Aku gak mau lagi dikhianati oleh temanku, dikhianati oleh pacarku. Aku gak mau lagi diomel-omelin sama orang tuaku. Aku lelah untuk mengejar prestasi. Apa yang kita cari? Di tengah dunia yang gelap, kita mencari semua itu. Semua hal untuk melegakan hati kita. Semua hal untuk memuaskan hati kita. Semua hal yang kita pikir bisa membuat hati kita tidak gelap lagi. Hidup kita tidak gelap lagi. Dunia ini tidak gelap lagi. Padahal seberapa hebat dunia ini mendekorasi dirinya. Seberapa hebat gedung-gedung gereja, gedung-gedung pusat perkantoran, perbelanjaan, bahkan di rumah-rumah kita. Seberapa hebat kita bisa mendekorasi itu semua, menghias itu semua, membuat itu semua terlihat indah. Kita tetap ada di dunia yang gelap. Dan hati kita, hatiku dan hatimu tetap gelap. Teman-teman bayangkan kondisi ini. Di tengah kegelapan, di hati kita dan di dunia di sekitar kita. Apa yang bisa memulihkan? Apa yang bisa membuat kehidupan ini tidak gelap lagi? Apakah jawabannya adalah dari diri kita? Jelas, gak mungkin. Sebuah berita buruk ketika kita yang gelap mencari di tengah kegelapan hati kita. Makin gelap yang ada. Apakah dari dunia? Dari kesenangan dunia, dari prestasi yang kita dapatkan, dari pengakuan, likes, followers yang kita punya, subscribers begitu ya. Dari piala-piala yang bisa kita dapatkan. Semua itu pun gelap. Semua itu fana. Tidak bisa selama-lamanya menerangi kehidupan kita. Tidak bisa selama-lamanya memuaskan dahaga jiwa kita. Tidak bisa selama-lamanya memulihkan luka-luka yang ada di dalam hati kita. Nggak bisa. Karena itu teman-teman, hanya satu solusinya. Tidak bisa dari diri kita yang gelap ini. Tidak bisa dari dunia yang gelap ini. Walaupun mendekor dirinya dengan sesuatu yang magical, sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Tapi solusinya harus ada dari luar sana. Bukan dari diri kita, bukan dari tengah dunia ini yang gelap. Bukan dari kekelaman hati kita, tapi dari luar. Karena itu teman-teman, firman Tuhan berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, bayangkan. Kita sedang berjalan di tengah kegelapan. Hidup yang mengerikan, hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi di tengah kondisi seperti itu, dari luar, bukan dari kita. Dari luar, bukan dari dunia di sekitar kita. Ada terang yang bersinar. Ada terang yang datang, dan terang itu bukan sekedar bersifat dekoratif, bukan sekedar hiasan, bukan sesuatu yang segera berlalu. Tapi terang ini menunjuk kepada seorang pribadi. Pribadi yang sudah datang ke tengah dunia, menerangi kegelapan hati kita, menerangi kegelapan dunia ini. Dan teman-teman, ini semua terang ini bersifat transformatif. Kalau kita melihat terang yang ada di sekitar kita, terang-terang yang dibuat oleh dunia, maka terang itu tidak pernah bisa mengubah gelapnya hati kita. Terang itu hanya memberikan kita sensasi enak sementara, sesuatu yang sentimental seperti yang aku bilang tadi begitu ya. Sesuatu yang melegakan hanya untuk sekian momen, kemudian kita mengalami lagi duka cita, sakit, terluka dan lain sebagainya. Tapi terang ini akan betul-betul mengubah kehidupan kita, memutar balikan, menjungkir balikan hati kita yang gelap dan hati kita diterangi oleh terang itu. Teman-teman, segala kegelapan dunia, segala kegelapan hati kita sebagai manusia berdosa hanya bisa diselesaikan oleh terang yang sejati. Dari luar datang ke tengah dunia, datang ke dalam hati kita. Dari kekekalan dia datang kepada kita yang terbatas, kepada kita yang kotor, kepada kita yang berdosa, kepada kita yang penuh kepedihan, perlu pemuasan, kepada kita yang seperti ini. Terang itu sudah datang bagi kita. Dan yang perlu kita lakukan adalah ketika terang itu datang, kita gak bisa menghindari. Kita gelap, sadari itu, kita gelap.
Dan ketika ada terang, tidak mungkin kita menghindarinya. Dan yang paling mungkin adalah kita melihat kepada terang itu, kita membalikkan hati kita, dan kita mencari terang itu. Lihat, balikkan hati kita, dan lihat terang itu. Jangan lagi bersembunyi. Tidak mungkin kita bisa bersembunyi. Terang itu akan menyingkapkan seluruh kehidupan kita. Dan teman-teman, terang itu tidak jauh. Terang itu sudah datang untuk membereskan semua masalah di dunia ini. Setiap masalah yang terus-menerus kita cari solusinya, semua itu akan dibereskan. Dan bahkan masalah yang paling besar dari dunia ini, kehancuran dunia karena dosa, kehancuran dunia karena dosa yang berujung kepada maut, itu semua diselesaikan ketika Sang Firman itu, terang itu datang dan mengambil rupa kita, mengambil tempat di antara kita, ada bersama-sama dengan kita. Teman-teman, aku sudah memiliki anak. Dan ketika dia masih bayi waktu itu ya, anakku sekarang sudah 3 tahun. Ketika dia baru lahir, aku menjadi seorang papa yang bingung. Bagaimana caranya merawat si bayi kecil ini ya kan? Bagaimana caranya mengerti dia? Nah, sempatlah terpikir, berarti saya sebagai papa yang berusia 31 tahun waktu itu, harus menjadi sama seperti dia. Aku harus bisa mengerti ketika dia nangis. Nangisnya macam-macam. Teman-teman yang mungkin pernah mendengar tangisan bayi begitu ya, Bapak Ibu guru yang punya anak dulu pas masih bayi. Tangisan bayi itu nggak bisa ketebak. Dan apa yang bisa saya lakukan sebagai orang tua, sebagai papa adalah mencoba untuk menjadi sama dengan dia. Ketika dia menangis, saya mencoba untuk, ini apa ya? Oh, ini dia lagi butuh makan, dia lapar. Ini apa ya? Oe-oenya kok beda, nangisnya beda. Oh, dia lagi buang air. Aduh, ini oe-oenya beda lagi, kenapa? Oh, dia butuh digendong dan dipeluk. Teman-teman, saya sebagai seorang yang berusia 30-an tahun, menjadi sama, mengambil hati, mengambil kehidupan, mengambil tempat anak saya yang berusia 0 tahun, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Tapi saya tidak kehilangan figur saya yang berusia 30 tahun. Dan teman-teman, ini jauh lebih besar yang Tuhan lakukan. Tuhan yang kekal, firman yang bersama-sama dengan Allah sejak semula. Yang mungkin kita awalnya gak kenal, yang mungkin awalnya kita tolak karena hati kita gelap. Tapi dia mengambil tempat bersama-sama dengan kita. Dia merasakan luka kita, dia merasakan pedihnya hati kita. Dia merasakan penolakan yang kita rasakan. Dia merasakan betapa hancurnya keluarga kita. Dia rasakan betapa kita membutuhkan pengakuan, pengejaran. Dia rasakan itu semua. Karena dia mengambil tempat bersama-sama dengan kita. Tanpa dia kehilangan kemuliaannya. Dan dia ada di antara kita. Dan dia ada bersama-sama dengan kita. Dan dia tidak hanya hadir untuk setiap masalah pribadi kita. Dia hadir untuk masalah paling besar. Dosa yang terus-menerus menggerogoti kehidupan kita. Dia datang untuk membereskan itu semua. Dia datang untuk menebus dosa kita. Dosa kita di masa lalu sebelum kita percaya kepada dia. Dosa kita di masa sekarang saat kita percaya kepada dia. Dosa kita yang akan datang. Semua dia tuntaskan. Teman-teman, itu yang ajaib dari Natal. Itu yang ajaib dari hari ketika Tuhan kita datang. Karena itu teman-teman, keajaiban Natal adalah ketika kita, manusia yang gelap hatinya, kita dimampukan untuk menerima Tuhan. Menerima terang itu. Dan membiarkan terang itu menyingkapkan segala sesuatu yang ada di dalam hati kita. Dan dia menjadikan kita miliknya. Bagi setiap kita yang percaya, dikatakan firman Tuhan, kita diberikan kuasa, kita dimampukan untuk menjadi anak-anak Allah. Kita bukan lagi manusia berdosa, kita bukan lagi budak dosa, kita bukan lagi budak dari dunia ini. Kita adalah anak-anak Allah.
Orang-orang yang diterima oleh Allah. Orang-orang yang mengalami kepuasan hanya ketika dekat dengan Allah. Dan keajaiban Natal juga adalah ketika kita diperkenan untuk melihat keindahan Allah. Kemuliaan Allah yang bukan jauh. Bukan hanya ada di ciptaan di sekitar kita. Tapi kemuliaan itu, keindahan itu mengambil rupa di antara kita. Dan hidup kita menjadi indah. Dijadikan indah, dijadikan sempurna karena dia yang sudah datang, mati dan bangkit untuk kita. Teman-teman, izinkan aku mengakhiri perenungan firman Tuhan dengan sebuah cerita. Teman-teman, ketika aku berkuliah, ya, teman-teman yang sekarang kelas 9, kelas 7, kelas 8 apalagi ya, masih jauh sekali dari masa-masa perkuliahan mungkin. Teman-teman, ketika aku ada di masa kuliah, aku mengalami satu masa yang orang-orang di perkuliahan itu sebut nasakom. Jangan tanya apa, karena mungkin kalian gak mengalami dan kalian jangan sampai mengalami begitu ya. Nasib 1 koma. 1 koma itu apa, Pak Misael? 1 koma itu adalah indeks prestasi di perkuliahan itu paling tinggi 4. Jadi kalian bayangkan kalau aku waktu itu indeks prestasinya adalah 1 koma. Ibarat kita harusnya mendapatkan 100, aku itu hanya mendapatkan 20. Apakah masuk ke dalam kriteria lulus? Lolos pun tidak, gitu ya. Dan teman-teman, waktu itu aku melihat, aku sebagai seorang mahasiswa, aku mempermainkan apa yang Tuhan berikan. Kesempatan kuliah di sebuah kampus yang baik, kesempatan kuliah yang tidak didapatkan oleh orang-orang lain, lulusan-lulusan SMA lain yang mungkin menganggur, mohon maaf. Kesempatan yang sangat baik yang tidak didapatkan oleh orang. Aku mempermainkannya. Di dalam kegelapan hatiku, aku merasa, akhirnya kan gue bisa kuliah, akhirnya kan gue bisa bayar kuliah, akhirnya kan gue bisa kuliah di tempat yang bagus. Apalagi pas masuk kuliah pertama kali begitu ya, ada spanduk besar-besar. Selamat datang putra-putri kebanggaan bangsa. Wah, saya kebanggaan bangsa Indonesia, padahal presiden juga gak kenal gue waktu itu begitu ya. Tapi saya dibanggakan oleh spanduk itu. Dan aku mempermainkan itu semua. Aku mempermainkan bagaimana Tuhan memberikan kesempatan untuk aku boleh berkuliah. Sampai satu titik aku ada di masa itu. Masa aku merasa aku yang tadinya bisa berprestasi, sekarang gak bisa. Karena diriku sendiri. Aku yang tadinya bisa membanggakan, oh saya pernah sekolah di IPK, sekolah di Penabur, sekolah di mana. Saya gak bisa lagi membanggakan. Orang yang tadinya berprestasi tidak bisa lagi membanggakan dirinya. Orang yang tadinya masuk di universitas kebanggaan anak-anak bangsa. Gak bisa lagi membanggakan. Apa yang bisa aku banggakan? Namun di saat itu teman-teman, aku tahu ketika aku melihat ke belakang, Tuhan sedang bekerja. Mengerjakan keajaibannya. Dalam bentuk apa? Membuka satu kesempatan untuk aku memperbaiki nilai. Teman-teman, Tuhan tidak melakukan keajaiban kepadaku dengan mengubah nilai dari D jadi A. Itu namanya sulap. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh para dosen karena itu akan melanggar integritas mereka. Mereka akan dihukum dengan kode etik dari seorang dosen. Teman-teman, Tuhan melakukan keajaiban, mengubah kehidupanku yang gelap itu bukan dengan sulap. Bukan dengan trik-trik yang bisa dilakukan oleh Allah-Allah lain mungkin. Atau oleh manusia-manusia lain yang berusaha dengan usaha mereka yang justru membawa kehidupan mereka makin gelap. Menyontek, membeli soal ujian, mungkin membayar dosen, saya nggak tahu. Tapi teman-teman, Tuhan membukakan kesempatan dalam bentuk semester pendek. Kuliah-kuliah yang tadinya aku gagal, aku ikutin lagi. Kuliah-kuliah yang tadinya nilaiku jelek, aku bisa memperbaiki. Dan dari sana Tuhan mengubah bagaimana cara aku memandang anugerah yang Dia berikan. Kesempatan boleh berkuliah, bukan untuk dipermainkan, tapi untuk betul-betul dipakai bagi diriku, bagi kebaikanku. Teman-teman, Tuhan mengubah kita bukan dengan sekedar keajaiban yang dunia bisa tawarkan. Ada begitu banyak cara dunia ini tawarkan kepada kita untuk mengubah kehidupan kita, untuk mengubah luka kita, untuk mengubah hancurnya kehidupan kita, untuk mengubah kepuasan-kepuasan yang kita kejar.
Tapi Tuhan tidak menawarkan itu, Tuhan tidak memberikan itu. Keajaiban yang dia berikan adalah ketika kegelapan hatiku dan hatimu boleh diterangi oleh dirinya sendiri. Setiap masalah di dalam kehidupan kita, bahkan masalah yang paling besar, bisa Tuhan atasi dengan dia datang, memberikan dirinya sendiri. Dia tidak memberikan malaikatnya, dia tidak memberikan ciptaannya, dia tidak memberikan orang lain. Dia berikan dirinya sendiri bagi kita. Dan itulah keajaiban Natal yang sedang dia kerjakan bagi saya dan bagi teman-teman sekarang. Apa yang menjadi respon kita? Mari kita berdoa. Teman-teman, mari ambil waktu yang singkat dan di dalam doa, mari kita renungkan firman Tuhan. Tanyakan di dalam hati setiap kita, seberapa gelap hati saya? Apakah selama ini hati saya dirundung oleh kepuasan akan pengejaran prestasi? Kepuasan ingin diakui oleh orang. Aku gak mau dibully, aku gak mau diejek, aku gak mau dihina. Aku mau dihormati. Itu yang kita kejar. Tapi setiap pengejaran-pengejaran itu, bahkan pengejaran akan kasih, pengejaran akan popularitas, semua itu justru membuat hati kita makin gelap. Dan tanyakan kepada kedalaman hati kita. Apa yang terang Tuhan bukakan dari kegelapan hati kita? Nah, jika ada satu saja yang Tuhan bukakan, jangan lari lagi. Jangan sembunyi lagi. Jangan abai dengan terang Tuhan yang menyinari kegelapan hati kita. Tapi terimalah terang itu. Terimalah Yesus di dalam hatimu. Karena dia yang akan mengubahkan segala kegelapan hati kita menjadi terang. Segala kegelapan hidup kita di tengah dunia ini menjadi terang karena dia dan bagi dia. Dan biarlah kita juga boleh menyadari teman-teman, Tuhan telah mengambil tempat bersama-sama dengan kita. Dia bukan Allah yang jauh. Dia bukan Allah yang cuek dengan kehidupan kita. Dia Allah yang dekat bersama-sama dengan kita. Bersama-sama dengan kesedihan kita. Bersama-sama dengan luka hati kita. Bersama-sama dengan tidak damainya masa lalu kita. Bersama-sama dengan semua pengejaran, pengakuan, kepuasan yang kita ingin dapatkan. Dan dia menebus itu semua. Datanglah kepada Tuhan di dalam doa. Jangan bersembunyi lagi. Terang Tuhan sudah datang. Terimalah, percayalah kepada terang itu. Dan alami lagi keajaiban Natal dalam hidup kita. Tuhan, di Natal tahun ini kami tidak mau lagi bersembunyi. Kami lelah, kami jenuh untuk terus-menerus lari dari terang Tuhan. Tuhan, bawa hati kami, mampukan hati kami untuk boleh melihat lagi terang Tuhan. Untuk boleh kembali mencari Tuhan. Untuk boleh menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Selalu mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih dan damai sejahtera. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang menebus kami. Yang menunggu kami untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan, Kau tahu segala isi hati kami. Bahkan hal-hal yang paling gelap dan kelam. Segala usaha kami untuk memakai hidup kami demi nama baik kami. Untuk memakai orang lain, untuk memakai dunia ini demi nama baik kami. Tuhan, Engkau tahu segala masa lalu kami. Engkau tahu apa yang paling hati kami rindukan. Tapi selama ini kami gak pernah merasa mendapatkannya. Tuhan, dapatkanlah kami. Jumpai kami. Berikan kami kelegaan.
Berikan kami damai-Mu ya Tuhan. Sebagaimana Engkau sudah mendamaikan kami dengan Bapa di surga. Tuhan, berikanlah damai itu juga di dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam masa-masa sekelam apapun, Tuhan akan mengubahkannya menjadi indah. Bukan karena kami, tapi karena terang Tuhan yang sudah datang. Terang Tuhan yang mendiami hati kami. Dan kami boleh sekali lagi bersyukur karena Tuhan sudah ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang beserta dengan kami berdoa. Amin. Tua mengukir sejarah panjang kisah. Jiwa-jiwa yang lelah, alunan simfoni terdengar seperti desah. Jalan terasa panjang dari jejak-jejak di kala siang, meringkuk dalam duka kala pandemi melanda. Takut berkuasa dalam banyak jiwa ketika nestapa begitu cepatnya mengembara dari satu sosok ke sosok lainnya. Damai, di manakah engkau bertahta? Kugali di mana di sana serasa sirna dari dunia. Pengharapan seperti mata air di tengah Sahara
seperti embun di terik sang surya, seperti oksigen di pengap udara. Aku hanya manusia berdosa yang terus lupa bahwa selalu ada di sana satu pribadi yang menatapku dengan cinta. Tatkala segala sesuatu kukira hanya bencana, Dia datang membawa damai, Dia datang membawa sukacita, Dia datang membawa kabar baik, dan Dia datang membawa pengharapan. Dia tetap sama, kemarin, hari ini, dan nanti. Tinggal tetap di hati, membawa damai sejahtera bagi kita. Selamat Natal, sukacita memenuhi hati kita. Kita akan masuk ke dalam penyalaan lilin. Penyalaan lilin yang pertama dibawakan oleh hamba Tuhan, Guru Injil Misael Praudta, kepada Kepala Sekolah SMP IPK Tomang, Ibu Titi Sari. Wakil Kepala Sekolah kepada Bapak Tri Hartanto, Ketua Panitia Natal Lause David, Wakil Siswa yaitu Elden Haris selaku Ketua OSIS. Terima kasih, dipersilakan kembali ke tempat. Kita akan sama-sama mengangkat pujian ini. Again.
Baik teman-teman, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk mengambil sikap berdiri. Mari kita naikkan pujian doksologi. Setelah itu saya akan berikan doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, biarlah sukacita akan kelahiran Kristus yang kita peringati hari ini membawa kita masuk di tahun 2023 dengan hati yang penuh semangat, sukacita, penuh pengharapan di dalam Kristus. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan untuk Bu Titis. Ya, selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini sungguh sangat berbahagia dan secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada GI Misael yang sudah menyampaikan berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus tambahkan hikmat dan berkat di dalam pelayanan maupun keluarga. Dan buat anak-anakku yang terkasih, selamat Natal. Selamat menikmati liburan setelah ini. Ya, 1 tahun liburannya ya. Nanti akan kembali lagi kalian masuk di tanggal 9 Januari. Jelas ya. Kemudian Ibu juga memberikan apresiasi yang luar biasa kepada tim pemusik kita, tepuk tangan ya. Juga BL dan singer kita. Tim paduan suara yang luar biasa. Tim drama. Dan tim multimedia di atas sana. Serta seluruh panitia yang sudah berjeli lelah di dalam mempersiapkan acara ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Nah, anak-anak yang terkasih, nanti setelah ini kalian akan kembali ke sekolah ya. Konsumsi akan dibagikan di sekolah dan setelah itu kalian boleh menikmati kebersamaan bersama teman-teman karena mulai besok kalian mungkin gak ketemu lagi selama 1 tahun karena liburannya masing-masing ya. Nah, kiranya Tuhan berkati liburan kalian, nikmati kebersamaan bersama keluarga masing-masing sehingga di tahun 2023 nanti kita kembali bersemangat untuk memasuki semester genap. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Feliz Navidad,
rejoice.